Tapi ibu tetap terima itu ya suratnya? Surat terima Pak, ini izin. Ada lah Pak. Oke. Saya udah lelah Bapak sampai pikir ya Allah. Kok tega ini sih suatu departemen agama, Kementerian Agama sampai tega gitu loh. Kenapa Bapak menangis Pak? Karena saya korban PHK sepihak. Ceritakan. Saya udah kesana kesini, udah nyari pengacara sekali, 2 kali, 3 kali, nggak ada respon. Saya harus jual apa? Semua saya jualin sudah habis. Saya udah lelah. Tolong yang melihat saya, mohon direspon. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Bapak. Lengkapnya dengan Ibu siapa? Ibu Sri Sutiati Ningsih. Setiasi. Bu, dalam rangka apa mengenai soal terganggunya hubungannya dengan PT apa rumah sakit haji ya, rumah sakit haji apa namanya, Uin Syarif itu ya. Nah itu bisa diceritakan nggak Bu, seperti apa awal mulanya, ibu dari mana persisnya, terus kejadiannya seperti apa? Monggo silakan Bu. Bapak, terima kasih. Iya. Saya karyawan rumah sakit haji. Saya masuk tahun 2000. Saya ini siapa? Sri Sutiati Ningsih. Sri Saya. Sutiati Ningsih. Masuk tahun 2001. Iya. Saya pensiun di 2023 bulan November. 2023 Sebagai pelaksana perawat. ya. Terakhir dinas di unit poliklinik. Poliklinik. Iya. Poliklinik ya. Iya, poliklinik ya. Tanggal 8 November saya dapat SK pensiun karena usia saya sudah memang jatuhnya pensiun 58 tahun. Oke. Ya, saya terima SK, tanda tangan direktur, dan saya diberitahu oleh SDM bahwa ibu nomornya sekian, tanda tangan direktur semuanya sudah ada. Yeah. Saya diserahkan SK-nya. Kemudian saya tanya SDM, Bu, ini SK aja, uangnya mana yang saya terima? Kan saya harus dapat pesangon hak saya toh Pak. Nah, oleh bagian SDM, wah belum tahu Bu, itu soalnya udah ganti direktur. Direktur yang ibu tanda tangan itu udah ganti lagi yang baru. Terus? Nah, saya kan nanya terus Pak, kejar terus. Tapi alasannya udah ganti beberapa direktur. Jadi nggak ada kejelasan ngambang. Jadi setelah ibu terima surat PHK itu hanya suratnya aja, nggak sama isinya. Suratnya padahal sudah ada itu Pak, sudah ada tanda tangan Bu Flori direktur. Bu Flori saat itu direkturnya. Kemudian udah ada jumlah nominalnya. Tapi yang saya sedihkan kenapa saya sampai ini belum cair sedikit pun uang saya, hak saya terima, saya pensiun. Padahal teman-teman saya yang PHK 2024 udah dapat uang semua. PHK secara namanya rasionalisasi PHK. Itu dapat uang pensiun semua Pak. 260 karyawan. 260 karyawan dapat. Saya yang jelas-jelas dapat SK pensiun, tanda tangan direktur dan nominalnya ada. Kenapa nggak dikeluarkan uang sama sekali? Salah saya di mana? Itu kan saya karyawan betul. Tapi ibu tetap terima itu ya suratnya? Surat terima Pak, ini izin. Ada Bapak. Oke. Saya udah lelah Bapak sampai pikir ya Allah. Kok tega ini sih suatu departemen agama, Kementerian Agama sampai tega gitu loh. Saya karyawan kecil Pak. Saya menunggu sampai sekarang nggak ada kejelasan, hanya dilempar sana, lempar sini.
Ibu udah berapa kali untuk mengajukan diri untuk itu? Saya sudah mempertanyakan itu. sudah ke SDM. Mohon maaf juga, saya pakai BPART apa sih dari aspek SP kan? Itu juga sudah beberapa kali, tapi nggak bisa Pak, nggak tembus juga. Dan alasannya ya, karena sudah peraturan sudah ganti direktur. Ganti direktur. Terus Ibu ketemu dengan Pak Murtiman gimana ceritanya? Saya lewat Bu Parwati. Iya. Bu Parwati. Parwati itu karena masih gaji yang pensiunnya belum lama. Iya, 2024 dia pensiun. Iya. Dapat ya? Nilainya Saya berapa? 23. Nilai pensiunnya berapa? Kalau Bu Parwati, aduh kurang tahu. Enggak, kalau Ibu berapa? Kalau saya 155 juta Bapak. Soal itu ya. Itu udah hitungan sudah dikurang-kurangin, nggak seperti Nyata realnya udah ya. pakai apa sih Pak itu kata sih ya? Upah baru. Oh, upah baru. Iya, padahal kami Hitungan kan- upah baru. Iya. Hitungan Upah baru. Tapi belum cair juga Bapak. Saya kan menunggu, saya udah lelah Pak, saya udah lelah banget ibu ini Pak. Siapa sih nggak butuh uang hari gini, saya udah pensiun juga. Terus Bu, maaf Bu, Iya. Ibu kan tidak menerima nominal ya. Iya Pak. Lalu Iya. bagaimana cara Ibu menjalani kehidupan Iya. tanpa uang pensiun yang Iya. merupakan hak Ibu? Ya saya dikasih sama anak-anak Bapak, sokong anak-anak. Ya sedapatnya Bapak, sokong anak-anak. Ini mah sedapatnya buat bakti saya ke mama ya. Namanya anak kan juga punya keperluan masing-masing Bapak. Iya. Jadi saya nggak bisa mengandalkan anak-anak. Harapan Ibu terhadap Kemenak sampaikan Bu. Karena kebetulan Harapan saya, harapan teman-teman juga. Pensiun-pensiun ini semua teman-teman belum terbayarkan. Hak kami tolong laksanakan. tunaikan. Hak saya. Kenapa Bapak menangis Pak? Karena saya korban PHK sepihak. Ya. Ceritakan. Saya udah kesana kesini, udah nyari pengacara sekali, 2 kali, 3 kali, nggak ada respon. Memang Bapak Saya harus jual apa? Semua saya jualin sudah habis, saya udah lelah. Tolong yang melihat saya, mohon direspon, terutama Menteri Agama. Ya. Ini rumah sakit haji. Rumah sakit haji, bukan rumah sakit swasta yang banyak. Ini rumah sakit Islam, mohon dipenuhi. Kita udah lelah. Mohon pengertian, mohon perasaannya. Tolong kami. Hanya berapa kelintir orang. Yang lain udah dapat, yang nggak dapat, dia kerja udah 20 tahun lebih pada. Begitu Pak dengan Pak siapa? Pak Sajiman. Pak Sajiman. Iya. Saya korban PHK sendiri, tanpa ada Pak Klaring, tanpa ada Nominal. parti, gitu. Belum selesai itu. Terus Pak Sadiman udah berapa kali ganti pengacara soal itu? Saya dari aspek udah 3 kali. Ya. 3 kali. Uang saya udah habis, saya lelah, salon saya jualin, saya jualin demi untuk mendapat hak. Sangon. Tapi yang terjadi di sana, kita mau sendiri jalan ke sana, nggak bisa. Maaf Bu, langkah hukum yang sudah Ibu lakukan apa Bu? Sebelum hari ini ya? Sebelumnya? Ya sebelum langkah-langkah yang dilakukan apa? Oke, sebelum ini teman-teman saya pakai aspek Bapak. Aspek, apa itu aspek? Dari aspek itu. Apa sih? Aspek itu Mas. Serikat pekerja. Disitulah pokoknya itu. Astek kali ya? Aspek. Aspek Bapak. Aspek. Itu sekali, beberapa kali pertemuan tapi nggak goal juga. Kemudian yang kedua, saya pakai lawyer dari Jakarta Selatan. Area Blugur itu belum selesai juga. Aspirasinya kita ini semua teman, hanya berapa gelintir orang terbayarkan, selesai. Kita tidur juga enak. Apa kata dunia? Ini rumah sakit Islam, bukan rumah sakit Kristen, Katolik, bukan Islam. Dibawa Kemenak. Harusnya ada inisiatifnya Islam. Kalau orang merasa Islam sholat 5 waktu, harusnya ngerti hak kita
sebelum nangis gini harus terbayarkan dulu. Dan ini nyampe nangis darah susah kita bicara saja. Dikeluarin gitu aja. Mohon pengertiannya orang-orang yang pejabat yang mengerti membela saya, hak saya. Mohon dibantu. Ini pemerintah udah beda. Pak Prabowo tolong ya. Tolong. Harapannya ya. Direspon cuma berapa orang. Saya udah lelah ya. Duit saya udah habis ya. Anak saya keterbelakangan mental dari umur 4 tahun sampai 19 tahun. Minum obat terus. Tiap bulan harus ada 2 botol. Ya belum pilnya, belum ini. Itu terus. Bayar pakai apa? Coba harusnya ngerti. Kalau pengen bukti otentik silakan datang ke rumah saya. Anak saya kayak apa? Ya, itu tolong dibantu. Segelintir orang ini direspon, udah selesai. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini kasus masalah yang berkaitan hak-hak pensiun karyawan yang ada di Rumah Sakit Pondok Gede Haji ini tidak diberikan. Maka mereka meminta tolong kepada kita, kami bertiga sebagai lawyer, untuk mengurus masalah hak mereka yang harusnya sudah diterima pada saat mereka itu pensiun. Itu Analisis Bapak terhadap pengajuan ini atau kasus ini apa? Analisis saya seharusnya ini kan perusahaan ini juga bukan baru, ini rumah sakit ini udah lama, maka mereka harusnya sudah tahu aturan yang diatur di dalam undang-undang kita bahwa bahwa setiap karyawan yang pensiun itu mendapatkan haknya. Yang pertama adalah recurring, artinya bahwa mereka diberikan surat-surat bahwa dia pernah bekerja di rumah sakit. Yang kedua diberikan haknya masalah pesangon yang bentuknya itu uang gitu. Yang arti itu pada saat menerima surat itu juga harus menerima uangnya, seperti itu. Kalau secara umum Pak, mohon maaf ya, kalau dari sudut pandang Bapak, apakah ini terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh pihak rumah sakit atau bagaimana Pak? Sebetulnya seharusnya mereka nggak perlu harus melanggar, karena ini perusahaan yang sudah cukup lama. Yang kedua juga bisa lawyer memberikan keterangan, konsultan hukum juga memberikan keterangan bahwa masalah hak dan kewajiban daripada usaha itu seperti itu. Kalau ada karyawan yang sudah waktunya pensiun, diberikan pensiun dan diberikan uangnya, kan begitu. Terakhir Pak, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk menolong teman-teman ini? Baik, saya sebagai lawyer tentunya akan bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Artinya apa? Bahwa mereka ini setelah mengadu ke kita, ya tentunya kita laporkan, kita adukan ke dinas. Tentunya dinas ada namanya klarifikasi dan ada mediasi. Kalau emang mediasi ini kan sudah klarifikasi 2 kali dipanggil nggak hadir, dan 3 kali ini untuk mediasi nggak hadir. Untuk itu saya rasa mediator akan mempunyai tanggung jawab kepada kami bahwa kalau emang dipanggil 3 kali mediasi nggak datang, itu harus diapakan. Ya tentunya dia akan memberikan surat anjuran, karena surat anjuran itu satu-satunya bahan untuk kita maju ke PAI. Itu kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih.